dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berjudul Jangan Tukar Dia Dengan Apapun, diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami begitu besar hingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Hari ini kami ingin belajar dan merenungkan firman-Mu agar kami tidak tergoda untuk menukar kasih dan anugerah-Mu dengan hal-hal duniawi dan sementara. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh iman dan ketaatan. Bimbinglah kami untuk selalu setia memegang janji hidup kekal yang Engkau berikan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita renungan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita pada bacaan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Oke, di sini ada suatu perumpamaan di mana smartphone impian. Bayangkan kamu sudah lama menginginkan smartphone tersebut, gitu ya. Kamu menabung selama bulan-bulan, menahan diri dari jajan yang tidak perlu mungkin ya, tidak pernah hangout lagi, dan akhirnya uang kamu ini cukup untuk membeli smartphone impian tersebut. Ketika akhirnya kamu memiliki smartphone tersebut, kamu sangat menjaga, kamu sangat merawat, kemudian kamu bahkan sampai memasang pelindung layar, casing terbaik, terus mastiin buat baterainya tuh selalu cukup, pokoknya baterai health-nya nggak sampai turun gitu. Nah, pada suatu hari ada teman kamu yang ingin menawarkan barter gitu ya. Barter tuh pertukaran. Dia ingin menukarkan smartphone barumu dengan smartphone lamanya, di mana itu sangat tidak make sense ya. Barang baru ditukar dengan barang lama gitu. Ditambah beberapa barang yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan gitu. Misalnya earphone murah atau tas biasa. Nah, kamu sendiri sudah punya, jadi kayak nggak terlalu perlu lah gitu. Kamu tahu smartphone lamanya jauh di bawah kualitas yang milikmu, smartphone barumu itu jauh sekali, nggak sebanding nilainya. Jadi tentu saja kamu pasti akan menolak tawaran tersebut. Orang jelas-jelas yang kamu punya ini barang bagus gitu loh. Dan sedangkan orang yang mau menukar itu sudah di bawahnya, tidak setara, tidak senilai gitu loh. Jadi hubungannya dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Nah, sekarang mari kita hubungkan perumpamaan ini dengan hidup kita gitu. Di Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini mengatakan bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, itu diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan itu adalah harga, betul-betul harga yang sangat mahal yang tidak dapat dibeli, dibayar, dan diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Jelas kita dan pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat tidak senilai gitu, tidak sebanding ya. Jadi namun seringkali tanpa sadar kita menukar Tuhan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sebanding nilainya gitu. Jadi mungkin kita menukar waktu doa dan saat teduh kita dengan scroll sosial media ya. Tapi ada di mana pada saat waktu-waktu kita ini untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, baik itu melalui doa, saat teduh, dan worship ataupun praise gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu sangat berharga, tapi kadang kita ini tergoda untuk barter, menukar dengan sesuatu yang jauh lebih rendah nilainya. Jadi refleksi kehidupan anak muda yang kita alami sekarang sebagai anak muda itu, godaan menukar Tuhan Yesus itu dengan hal-hal yang duniawi sangat besar gitu ya. Misalnya ketika ada ajakan teman untuk ikut dalam pergaulan tidak sehat, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, kemudian memilih jalur yang tidak seiman, kita kadang memilih diterima oleh teman daripada setia pada prinsip iman, secara tidak langsung dan secara tidak sadar gitu ya teman-teman ya. Atau saat ada kesempatan untuk curang demi nilai bagus, kita tuh tergoda untuk mencontek, padahal kita ini semua orang ini memiliki integritas. Jadi kita menukar integritas kita dengan hasil yang instan gitu, tidak tahan lama. Apa yang dunia tawarkan seringkali hanya memberikan kepuasan sesaat, dan itu benar terbukti. Tapi Yesus menawarkan kehidupan kekal, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan dengan kehidupan kita pun itu sangat-sangat tidak sebanding, tidak senilai gitu loh. Jadi
perenungan pada hari ini yaitu mari kita belajar untuk tidak menukar Yesus dengan apapun. Ingat kasihnya dan pengorbanannya jauh lebih berharga daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini, baik itu pasangan, teman, barang-barang yang ada di dunia ini, jabatan dan lain sebagainya. Tuhan tuh lebih berharga daripada sesuatu yang ada di dunia ini gitu loh. Ketika godaan datang, ingatlah perumpamaan smartphone tadi. Jangan tukar sesuatu yang sangat-sangat berharga dengan hal-hal yang fana dan sementara gitu. Jadi pegang teguh Tuhan Yesus dalam imanmu, dalam hidupmu gitu loh. Jadikan dia prioritas utama, selalu sediakan waktu untuk dia doa atau untuk berdoa atau untuk saat teduh maupun untuk praise dan worship gitu loh. Dan jangan biarkan apapun menggantikan posisi dia gitu di hati kalian, karena hanya di dalam dia kita mendapatkan hidup yang kekal dan kebahagiaan sejati. Sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu dan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tidak lagi menukar Engkau dengan apapun dunia ini, karena hanya di dalam Engkau lah hidup yang sejati dan kekal. Kuatkan iman kami Tuhan agar kami tetap teguh, dan ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap keputusan dan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami, menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera yang tidak tergantikan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.